Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, teman-teman pengelola Subdirektorat Perkuliahan Bersama. Selanjutnya kami kirimkan video kaitannya dengan LCD. Dan ini LCD tentu penting untuk kemudian diatur. Kenapa penting diatur? Karena ini adalah media pelajaran. Nah, pendataan terbaru untuk semester akhir ini, karena setiap awal semester, sebelum semester itu berlangsung pekan pertamanya itu tim Sarpras. Nah, ini kan ada SK Sarpras, itulah kemudian kita difasilitasi oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kemahasiswaan serta Ibu Direktur tentang SK Tim Sarpras. Nah, makanya SK Tim Sarpras itulah kemudian yang digunakan untuk teman-teman melaksanakan pendataan ini secara lengkap. Nah, ini sudah ada datanya di koordinator Sarpras Pak Amir. Ini kita sudah cek ya, jadi kita cek LCD itu kita cek karena LCD-nya ada yang di permanen tertancap di kelas, ada yang kemudian harus mobile dibawa. Ya, selain karena memang belum diupayakan untuk dipermanenkan di kelas, itu nanti ke depan kita akan coba melakukan itu supaya LCD-nya tidak mengalami benturan di saat didistribusi dari kantor ke ruangan-ruangan perkuliahan. Karena yang tertancap di kelas itu kelihatannya lebih awet. Cuma memang kita perlu menjaga keamanannya karena pintu dan jendela ruangan-ruangan itu memang harus kemudian menjamin keamanan dari LCD kita. Apalagi penjaga malam kita ini sudah tidak ada karena dengkan-dengkan kita tahu bersama sudah mendahului kita semua. Nah, yang dicek di LCD ini tentu adalah ketersediaannya. Jadi memang karena kita punya 34 ruangan, maka 34 LCD setidaknya harus ada di sini. Kenapa? Karena dipakai paralel. Cuma memang full paralel itu nanti di pekan atau di sesi terakhir, sesi ke-6 itu full paralel. Sisanya kan ada dipakai bersama sehingga kemudian tidak full paralel. Nah, ada 16 ruangan yang full paralel dari pagi sampai sore, tapi sisanya itu paralel, ada yang mulai jam 1 sampai jam 5, ada yang mulai jam 4 sampai jam 5. Nah, dicek ketersediaannya, kedua dicek kondisinya. Apakah LCD itu hanya bisa mengantarkan cahaya saja atau dia bisa mengantarkan tulisan? Karena LCD harusnya membantu dosen dan mahasiswa untuk belajar. Tulisannya bisa dibaca, bukan hanya bisa dilihat. Gambar yang ada di situ, warna harus sesuai dengan yang ada di laptopnya mahasiswa atau dosen kalau dia presentasi. Nah, ini yang kemudian kita cek. Alhamdulillah Pak WR1 dengan Ibu Direktur itu memfasilitasi kita. Dan ini beliau minta kepada kami untuk melakukan peremajaan. Dari tahun ke tahun itu direncanakan sehingga akhirnya nanti di tahun terakhir di periode ini semua sudah betul-betul baik ya. Kemudian kita ada tasnya. Nah, tas juga kemarin itu bayangkan di periode sebelumnya ini kita justru harus minta tas dari dosen, tas-tas pelatihannya yang kemudian tidak digunakan lagi dibawa ke MKU untuk digunakan sebagai tas LCD. Nah, sekarang ini tasnya sudah lengkap. Tasnya sudah lengkap, sudah bagus ya. Kabel listrik di kelas juga harus paten, atau kalau tidak ada kabel kurang lebih 3 meter menyambungkan antara LCD laptop dengan colokan listrik di kelas. Kabel HDMI kami siapkan, tapi mohon maaf ini HDMI yang kami punya itu besar, jadi yang punya kami besar. Kalau ada teman-teman yang kemudian menggunakan kabel HDMI kecil, ya mohon ya bahwa disiapkan sendiri, karena itu sebenarnya bagian dari manajemen pembelajaran yang tentu dosen harus siapkan itu ya, karena kalau kita siapkan semua mulai dari merek Apple dan seterusnya itu tentu kami punya keterbatasan. Tapi yang standar kami siapkan ini kabel HDMI atau kemudian sambungan VGA ke HDMI, dan kemudian juga kita siapkan kabel VGA. Nah, ada 3 jenis di sini. Insya Allah semuanya sudah tersedia. Kemudian kalau LCD-nya untuk sementara ini, kalau kita lihat ini di semua ruangan kita, ada yang disiapkan oleh Pak WR1 dan Ibu Dir di periode awal ini di 2022, ada beberapa LCD ini yang kondisinya baik semuanya, walaupun ada yang 2015, jadi memang ini LCD sebenarnya
ini persoalan menjaga barang ini karena menurut informasi pabrikan ini 1000 jam. LCD itu 1000 jam sama dengan lampu neon 1000 jam. Kalau 1000 jam itu kurang lebih hanya 2 semester, 3 semester paling lama. Nah ini kalau 2015 ini sudah berapa semester ini? Ya, itu artinya ya kami berterima kasih kepada teman-teman, khususnya petugas ruangan menjaga ini karena kalau ini LCD diselempang di tas lalu berjalan dengan ugal-ugalan ya bisa ada benturan LCD dengan tembok dengan mahasiswa yang lain. Nah, sehingga teman-teman ini kan harus bawa di kelas ya. Kemudian 2019 ada juga ada beberapa ini. Alhamdulillah ini sudah dicek nih. Cuma memang kadang ada laptop yang tidak kompatibel dengan LCD kita. Nah, itu yang perlu mungkin nanti difasilitasi oleh teman-teman karena ada cadangan itu yang bisa digunakan. Cadangan kabel, cadangan LCD juga ada. Alhamdulillah. Cuma ya ini LCD ini seperti juga makhluk hidup ya. Bisa jadi tiba-tiba dia sehat, sebentar dia mati. Artinya ini kan ada jaringan-jaringan di dalamnya, jaringan-jaringan ada lampu di dalamnya sehingga kalau dia putuskan bisa rusak. Makanya kita perlu jaga bersama. Jangan dibiarkan menyala tapi tidak digunakan. Itu jadi persoalan. Jangan dimatikan langsung itu colokan listriknya, tapi harus ada on off itu yang digunakan. Jadi seperti kita kalau makan tersedat, nah itu kan tidak bisa, makanya harus pelan-pelan dinikmati sama LCD ini teman-teman ini. Dan Bapak Ibu mohon, Bapak Ibu dosen, mari kita sama-sama menjaga ini memang bukan tugas kita secara langsung, tapi saya pikir demi kelancaran dari perkuliahan kita, mari kita menjaga bersama-sama hal ini. Di MKU ada 9 ruangan ini alhamdulillah ya, karena inilah hakikat penggunaan bersama. Karena kode MKU ruangannya 9 digunakan bersama Fakultas Ilmu Budaya. 3 sesi ilmu budaya di pagi hari, 3 sesi di siang hari sampai sore oleh KPB, oleh perkuliahan bersama. Nah, ini Fakultas Ilmu Budaya ini sudah tancap ini di ruangannya masing-masing. Ada yang merek Epson, ada yang merek Sony. Cuma mohon ini teman-teman Fakultas Ilmu Budaya karena ini kan biasanya LCD itu kalau sama mereknya itu walaupun masing-masing punya remote sama dengan AC, itu sebenarnya bisa digunakan satu remote saja. Kalau kemudian remote-nya yang lain itu mohon diserahkan juga ke petugas ruangan kami. Jangan kemudian remote-nya diambil lalu hanya digunakan oleh FIB. Karena ini kan ruangan sebenarnya ruangan dulu penggunaan OMKU full. Tapi karena demi kebersamaan kita di Unhas dan demi efisiensi penggunaan ruangan, ya kita gunakan bersama. Maksud saya jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita akhirnya berbenturan lagi. Kalau misalnya LCD-nya tidak mau digunakan oleh perkuliahan bersama, kalau begitu ruangannya juga kami kunci. Nah, itu kan tidak bagus. Artinya ini demi kebaikan bersama kan ini atas nama Unhas. Artinya ya disiapkan alatnya oleh FIB, digunakan bersama karena ruangan juga itu dipakai bersama. Iya, saya pikir begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan karena banyak juga dosen pengajar kita FIB dan juga mahasiswa yang gunakan ruangan itu adalah mahasiswa FIB. Sebagian tentu ruangan itu digunakan ya karena digunakan juga oleh fakultas lain. Kemudian ada cadangan. Ini menurut informasi ini dari Pak Amir, ada cadangan ini cadangan 2022 ini cadangan di kayaknya ini cadangan di kantor. Nah, ini yang lain ada cadangan, ini disimpan di gudang ada 5 cadangan. Untuk sementara ini Infocus, ada merek Epson dan ada merek Acer. 2010 bayangkan 2010 ini merek Acer masih ada. Kita jaga dengan baik. Jadi ini kondisi LCD kita. Jadi saya bisa mengatakan ini data dari petugas ruangan yang mengecek ini bersama dengan koordinator Sarpras bahwa LCD kita siap. LCD kita siap. Ada datanya. Kalau kemudian ada kerusakan maka harus dilaporkan secara real time oleh teman-teman petugas ruangan. Karena kita mau jaga agar LCD ini berjalan dengan baik, makanya ada SOP-nya. Nah ini SOP harus dilakukan. Tidak boleh lagi teman-teman mengatakan, ini kan sudah biasa, kita jalankan saja, kita ambil, kita pulangkan. Sekarang pertanyaannya, kalau rusak atau hilang, siapa yang tanggung jawab? Perlu dilihat SOP, itulah pentingnya SOP. Instruksi kerja ini lebih rinci lagi instruksi kerja kita. Nah, kita sudah buat ini, karena memang dari dulu ada, cuma kan dulu ISO kita berdiri sendiri, ini kan kita integrasi dengan tim akademi dan kemahasiswaan. Jadi harus ada pendataan di data. Ini sudah dilakukan. Di data ini kemarin saya sudah cek, lihat, oh ya jadi data. Makanya kita mau butuh laptop, karena tidak ada laptop di perkuliahan bersama ya. Laptop yang saya gunakan ini kasihan juga nih laptop
saya beli sendiri. Ya, ada, tapi sudah tidak kompatibel lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengusulkannya karena itu bisa digunakan untuk menyetel ini apa namanya LCD kita. Iya. Jadi kemarin saya lihat teman-teman menggunakan desktop, komputer desktop. Nah, itu kan harus diangkat lagi dan seterusnya dan itu mobilitasnya tentu sedikit berat. Nah, kemudian setelah disiapkan oleh koordinator Sarpras ini, data tadi sudah siap, maka petugas ruangan itu harus mengambil LCD di ruangan perlengkapan dengan mengisi daftar pengambilan LCD. Ada daftar kontrolnya. Mengambil, kalau 6 diambil, 6 kembali. Tidak boleh 6 diambil, 5 kembali. Atau tidak boleh 6 diambil baik, lalu kemudian kembalikan 6 tapi ada rusak. Nah, itu semua harus dicek dengan baik. Jadi teman-teman, kalau ini dijaga dengan awet, tentu pengeluaran UNHAS juga akan sedikit. Pengeluaran UNHAS akan efisien. Akhirnya kemudian ya bisa saja suatu waktu naik lagi kita punya insentif kinerja dan seterusnya. Jadi selalu dibawa ke hal-hal di mana itu kebaikan bersama kita. Nah, petugas ruangan. Bagaimana kalau LCD itu tidak permanen? Ini kan yang banyak, lebih banyak yang tidak permanen. Yang permanen itu hanya di MK Ulama, itu 9 ruangan, dan di PB 2 ruangan, jadi hanya 11 ruangan. Sisanya itu yang 34 ruangan itu semuanya tidak permanen, harus dibawa. Jadi yang tidak permanen membawa LCD di kelas. Saya tidak mau lagi lihat kemudian ada mahasiswa yang ambil LCD. Tidak boleh, harus petugas ruangan. Harus petugas yang ngambil, harus petugas yang mengembalikan. Nah, diambil juga dengan hati-hati tentu ya, hindari benturan karena ini mahasiswa kan biasa berjubel di koridor ya, dan itu kan teman-teman mohon tugas ruangan ya, makanya harus pakai baju seragamnya. Ini kita belum punya lagi baju seragam baru, insya Allah nanti kami usahakan ya, karena kalau petugas ruangan punya baju seragam kan orang tahu oh ini adalah pegawainya UNHAS, pegawainya SKPB yang mau bawa LCD, bukan tukang yang bekerja di gedung-gedung yang diperbaiki ya. Kemudian 2, menempatkan LCD di meja. Ini juga kita mau minta nanti, ini kan meja-meja kita, meja dosen. Meja dosen ditempatkan laptopnya dosen, ada tasnya dosen, ada tuh LCD di situ, bisa saja LCD jatuh dan seterusnya. Jadi ini perlu memang nanti kita minta, ini sudah direncanakan, sudah dikirim ke apa namanya direktur logistik. Cuma berapa yang disiapkan per tahun itu ya tentu sesuai dengan kemampuan keuangannya UNHAS ya. Harus ada meja LCD di dosen. Berbeda dengan meja dosen, supaya meja LCD itu, karena kalau LCD disimpan di meja dosen itu kipasnya itu LCD panas. Jadi AC dingin kena mukanya dosen, badannya dosen kena LCD yang kipasnya panas. Jadi dia panas dingin. Ah, ini yang perlu kita jaga nanti sehingga kalau meja LCD-nya terpisah nyaman. Itu yang kita nanti mau minta, insya Allah. Saya percaya bahwa pimpinan khususnya Pak WR dengan Ibu Dir itu selalu mengatakan siapkan datanya, usulkan, dan tidak pernah ada yang tertinggal. Surat kita kirim bisa sampai 1 menit saja surat terkirim langsung tertulis itu disposisi, jadi selalu ditindaklanjuti oleh beliau. Begitu banyak tugasnya tapi begitu cepat proses dia lakukan ya. Jadi kita harus juga mengikuti larinya. Jadi kalau beliau lari 100 km per jam, kita juga harus lari 100 km per jam. Karena kalau tidak kita tertinggal, di overlap nanti lama-lama diganti pemain. Nah, itu yang teman-teman harus sadari. Kalau sudah di overlap larinya oleh pimpinan itu bisa saja diganti pemain. Kayak lari estafet ya. Nah, menempatkan LCD di meja dosen pada sesi pertama perkuliahan di ruangan tersebut. Jadi jangan mikir dulu ambil ki itu LCD kalau belum berlangsung untuk perkuliahan di ruangan tak. Khususnya ruangan dipakai bersama. Tapi kalau ruangan yang dipakai bersama, ambil saya LCD. Simpan di ruangan, kunci ruangannya kalau tidak ada perkuliahan di kelas itu. Hati-hati, lihat dulu itu jendela, jangan sampai kita kunci pintunya, jendela terbuka. Orang ambil LCD dari jendela, karena kalau LCD dimasukkan di ransel, tidak ada yang tahu bahwa itu LCD atau buku atau laptop isinya. Jadi masuk di dalam ransel orang yang mau berbuat jahat, selesai. Ya, jadi lihat dulu baik-baik itu pintu, jendela, karena ini kan banyak juga yang jendela kita ini yang kelihatannya pengamannya sudah tidak ada. Itu juga yang perlu dipikirkan bersama untuk perbaikannya ya. Nah, kemudian minta ini hati-hati minta, jangan juga seperti interogasi mahasiswa ya, karena itu mahasiswa itu kan kelak ini ke depan bisa jadi orang-orang berhasil, dan kalau teman-teman bertemu mereka ya bisa jadi kemudian ada kebaikan dari layanan kita selamanya. Jadi diminta itu KTM-nya ketua kelas atau salah seorang mahasiswa di kelas itu ya, bahwa ini LCD, absen, spidol itu harus aman di kelas. Sebentar saya kembalikan ini data.
KTM tak, pada saat selesai kuliah tak. Makanya itu petugas ruangan harus berada di bloknya. Tidak boleh buka ruangan baru pulang ke rumahnya di kira-kira atau di mana. Tidak boleh. Jadi harus ada di kantor kan, ada namanya jam kantor. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Sehingga ini kan harus dimonitoring. Ini bukan hanya sekedar instruksi kerja, ada monitoringnya ini dan ada petugas monitoringnya kerja petugas ruangan. Jadi kemarin kita sepakat bahwa kalau ada petugas yang tidak hadir di kelas dan ruangan terkunci 5% untuk semester akhir ini. Kita akan tinjau kembali setelahnya. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan menurut kuesioner yang kita edarkan kembali lagi 5%, jadi 10%. Harusnya teman-teman dapat full gajinya bisa turun 10%. Itu kesepakatan bersama kita. Karena kalau tidak ada norma, tidak ada hukumannya, maka bukan norma namanya, tapi penyampaian. Penyampaian ya lebih baik kita tidak menyampaikan daripada disampaikan lalu tidak dilakukan. Ya, baik ini teman-temannya, mengunci ruangan apabila tidak ada berlangsung. Kunci kalau tidak ada sesi. Kunci kalau tidak sesi. Tapi kalau ada sesi berikutnya ya itu tadi. Ya minta itu KTM-nya mahasiswa suruh masuk. Pernah dicoba ini bahwa kemudian mahasiswa tidak masuk bertumpu di ruangan, kita ditegur lagi bilang kenapa itu perkuliahan PB belum banyak dosennya tidak masuk mengajar. Bukan dosennya tidak masuk mengajar, kasihan. Hanya karena belum waktunya itu masuk, jadi mahasiswa bertumpuk di depan ruangan. Dan kita juga mau jaga fasilitas dalam ruangan, tapi karena pengalaman kita bertahun-tahun ini mencermati, mengamati, pilihannya adalah kalau ada mahasiswa dan ada kuliah menurut jadwal, suruh masuk. Kemudian ya itu tadi perlu ada penyampaian-penyampaian ke mahasiswanya. Salah satunya harus ada KTM-nya, keamanan ruangan, keamanan LCD, keamanan spidol dan seterusnya, absensi harus ada yang tanggung jawab. Kalau tidak, jangan buka ruangan. Kalau dosennya nanti protes, sampaikan ke dosennya bahwa mahasiswanya tidak ada yang mau bertanggung jawab. Daripada kita nanti mengalami masalah, lebih baik kita tidak buka. Tapi diharapkan dibuka supaya dosen nanti masuk di ruangan sudah dingin AC-nya, ada mahasiswanya di dalam sehingga dia bisa nyaman. Tapi kalau tidak begitu bisa saja dosennya lagi protes ke kita. Kemudian mengembalikan LCD. Nah, setelah semua sesi. Jadi kalau masih ada sesi berikutnya di kelas itu jangan dikembalikan dulu. Kunci ruangan tak suruh keluar. Kalau ada kuliah suruh masuk, ambil KTM-nya kan begitu prosedurnya. Jangan dibawa dikembalikan karena itu juga pengalaman kita pelajari ternyata itu yang rusak. Kalau baru-baru dipakai on off dan kemudian dibawa lagi sebentar diambil lagi hanya sekitar setengah jam diambil lagi itu jadi persoalan. Jadi teman-teman simpan di situ SOP-nya kunci jaga keamanan. Kemudian permanen di kelas. Ini juga Pak Agus ini Pak Kayudin. Itu ada yang kemudian LCD on, remote on kalau sesi perkuliahan sudah akan dimulai. Remote off kalau kemudian perkuliahan sudah selesai. Jadi bukan berarti santai-santai ini yang tertancap LCD-nya. Karena harus remote on, jangan on terus. Bayangkan kalau dia on mulai dari pagi sampai sore, pasti rusak. Sama tuh jadi rumah itu kalau on terus itu pasti juga masalah. Sekali-kali on off itu bagus toh. Ada waktunya on, ada waktunya off. Kemudian petugas ruangan harus menyampaikan produk tidak sesuai. Sampaikan ada LCD bermasalah, ada dosen tidak connect itu LCD-nya dengan laptopnya, itu harus segera dilapor. Laporkan ke koordinator Sarpras atau laporkan ke Pak Kasih. Ya jadi ikut dulu prosedur, jangan seperti dulu langsung telepon Rahmatullah ini Pak begini. Itu kan saya juga ini kasihan mengajar, saya juga ini mempersiapkan banyak hal. Jadi bertingkat penyelesaian itu sehingga kemudian kita semua menjalankan tupoksi kita, ya. Itu. Kemudian mengembalikan LCD ke ruangan perlengkapan, ada isi daftar kontrol. Harus diisi. Karena ingat, selama saya di MKU ini ada 3 LCD yang hilang. Kalau saya tidak salah itu ada 3 yang hilang. Sejak beberapa tahun lah begitu. 3 hilang. Ada berita acara polisinya, iya. Ada berita acara satpamnya kayaknya itu. Dan itu kalau sering-sering hilang, wah itu bahaya itu. Nah, tapi ini kan kalau 16 tahun, 3 hilang itu, ya walaupun itu sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi itu tidak boleh terjadi lagi. Ya. Dulu kita saling tunjuk karena tidak ada prosedur. Ini sudah jelas prosedurnya sehingga tidak ada lagi saling tunjuk. Pokoknya ada penanggung jawabnya. Makanya teman-teman ada prosedurnya, ada kartu kontrolnya. Taati saja itu karena kalau kita taat dengan itu kita selamat sampai tujuan. Sama ini. Ini tadi mengenai apa namanya kondisinya. Ini kartu kontrolnya. Kita lihat format kontrolnya. Ini harus betul-betul ada format kontrol yang kita sudah buat. Ini tugasnya Pak Amir. Filenya sudah saya berikan ke beliau ini. Jangan Pak Anwar ya. Berapa LCD diambil, berapa dikembalikan. Ini kan per hari ini. Per hari. Bukan per sesi kalau LCD, per hari. Ambil tanda tangan petugas ruangan.
kembali tanda tangan Pak Anwar atau Pak Amir di situ tanda tangan, oh iya, oke, sudah sesuai. Setidaknya itu kesesuaian, sehingga kemudian nanti tidak ada lagi di mana itu LCD. Oh, LCD dibawa oleh mahasiswa pulang karena petugas ruangan terlambat datang di kelas pada saat kuliah berakhir. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Makanya itu perlu KTM. Sampaikan sama teman, jangan tinggalkan, karena kadang juga kita lihat tiba-tiba ada rapatnya dosen tersebut belum berakhir waktu kuliah dia sudah tinggalkan kelas. Nah, mahasiswa juga ikut pulang. Nah, itu masalah. Karena SOP kita itu ya 15 menit sebelum berakhir kuliah petugas ada di tempat. Karena kan kita juga tidak ingin itu penjara petugas ruangan selama 1 hari duduk di tempat yang sama. Ya, kita juga ini tentu manusiawi, humanis ya. Ada standar-standar yang kita lakukan 15 menit sebelum berakhir. Nah, berarti kalau ada kelas kosong 15 menit sebelum berakhir, berarti itu dosennya cepat pulang. Untung bagus kalau tepat waktu masuk. Kalau terlambat masuk, cepat selesai kan tidak terasa. Iya, tidak mencapai CPL, kira-kira begitu ya. Oke, jadi ini jelimet sekali lagi sengaja memang seperti itu, karena itulah instruksi kerja. Iya, baik. Terima kasih, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.